Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah, yaitu tentang masalah yang saat ini tengah ramai menjadi perbincangan, yaitu masalah LPG, dimana diketahui apabila belum lama ini Majelis Ulama Indonesia memberikan klarifikasi dan juga memberikan warning kepada orang-orang kaya. Mana pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 alasan MUI haramkan orang kaya konsumsi LPG 3 kg dan Pertalite bersubsidi. Namun sebelum kami membahasnya nih sahabat, maka kami ingatkan kepada sahabat semua untuk tetap memberikan dukungan kepada channel kami ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga channel kami ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat. Terima kasih, jazakallah. Seperti diketahui sahabat, apabila Majelis Ulama Indonesia alias MUI resmi mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pengguna gas LPG 3 kg dan bahan bakar minyak bersubsidi seperti Pertalite bagi orang kaya. Fatwa ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Miftahul Huda yang menegaskan bahwa penggunaan subsidi oleh masyarakat yang tidak berhak merupakan tindakan haram di dalam Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan orang kaya mengkonsumsi LPG 3 kg dan Pertalite bersubsidi bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial dan memastikan subsidi tepat pada sasaran. Nah, di dalam Islam sahabat, mengambil hak orang lain, melanggar prinsip keadilan dan melakukan gosok adalah perbuatan yang diharamkan. Oleh karena itu, masyarakat yang mampu diimbau untuk tidak menggunakan subsidi dan memberikan kesempatan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Ketika bertanya apa sih alasannya MUI mengharamkan, maka berikut adalah penjelasannya sahabat. Yang pertama, melanggar prinsip keadilan. Di dalam ajaran Islam, keadilan adalah prinsip yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam distribusi sumber daya alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Orang kaya yang mengambil hak orang lain termasuk orang miskin dalam bentuk subsidi berarti telah melanggar prinsip keadilan yang telah ditetapkan di dalam agama Islam. Subsidi ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kita lihat sahabat, apabila di gas 3 LPG yang warna hijau akan ada tulisan untuk orang miskin. Seperti itu sahabat. Jadi MUI memberikan alasan yang pertama, yaitu melanggar prinsip keadilan, sehingga mereka mengharamkan kepada orang kaya nih untuk mengkonsumsi atau mengambil hak orang miskin, salah satunya LPG 3 kg. Selanjutnya nomor 2, mengambil hak orang lain. Subsidi merupakan bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk meringankan beban ekonomi mereka. Ketika orang kaya menggunakan LPG 3 kg dan Pertalite bersubsidi, mereka secara tidak langsung mengambil hak orang miskin yang benar-benar membutuhkannya. Dalam agama Islam, mengambil sesuatu yang bukan haknya, apalagi dari golongan yang lebih membutuhkan, termasuk golongan perbuatan zalim. Kiai Haji Miftahul Huda menyatakan bahwa subsidi adalah amanah yang diberikan pemerintah kepada rakyat yang berhak. Penyalahgunaan subsidi oleh orang kaya dapat dianggap sebagai bentuk penyelewengan dan pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Selanjutnya nomor 3, termasuk dalam perbuatan gosok. Dalam fikih Islam sahabat, penggunaan barang atau hak orang lain tanpa izin disebut sebagai gosok. Orang kaya yang menggunakan gas LPG 3 kg dan juga pembelian Pertalite bersubsidi ini telah merampas hak masyarakat miskin. Di dalam Islam, perbuatan ini termasuk dalam dosa besar karena merugikan orang lain dan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Gosok tidak hanya merugikan individu, akan tetapi juga berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat. Dengan mengambil subsidi yang bukan haknya nih, orang kaya telah mengurangi kuota bagi mereka yang benar-benar berhak,
yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin. Selanjutnya nomor 4, bertentangan dengan tujuan subsidi. Pemerintah telah mengatur distribusi BBM dan gas bersubsidi untuk kelompok masyarakat tertentu seperti rumah tangga kurang mampu, nelayan kecil, serta pelaku usaha mikro. Tujuan utama subsidi adalah untuk membantu kelompok ini agar dapat menjalani kehidupan yang lebih layak. Namun, jika orang kaya ikut menikmati subsidi, maka tujuan dari kebijakan ini tidak akan tercapai. Subsidi akan lebih cepat habis, menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan sulit mendapatkannya. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya yang terakhir sahabat, dari 5 alasan Majelis Ulama Indonesia mengharamkan orang kaya konsumsi LPG 3 kg nih, yaitu menimbulkan dampak negatif pada ekonomi. Penggunaan gas LPG 3 kg dan Pertalite bersubsidi oleh orang kaya tidak hanya merugikan masyarakat miskin, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi negara. Ketika subsidi tidak tepat sasaran nih, beban keuangan negara meningkat karena subsidi yang seharusnya digunakan untuk masyarakat miskin justru dinikmati oleh golongan mampu. Dampak negatif lain yang mungkin timbul adalah kelangkaan barang jika permintaan LPG 3 kg dan Pertalite meningkat akibat konsumsi yang tidak tepat sasaran, maka pasokan bisa terganggu dan harga di pasar bisa melonjak. Hal ini justru akan menyulitkan masyarakat miskin untuk mendapatkan barang yang sebenarnya diperuntukkan bagi mereka. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 5 alasan MUI haramkan orang kaya konsumsi gas LPG 3 kg dan Pertalite bersubsidi. Semoga nih bagi siapapun yang kaya bisa mengacak diri apabila mereka memang tidak punya hak untuk hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.